pagi, Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi di pagi hari ini. Puji syukur kita masih bisa ada saat ini. Kita masih bisa membawa kehidupan kita kepada Tuhan di pagi hari ini. Itu semua karena kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan doa kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu buat kami semua. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bisa datang membawa kehidupan kami ke hadirat-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk itu. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami di pagi hari ini. Kami membawa kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Doa kami Tuhan, kami mau datang menyembah, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia kepada kami. Kita angkat pujian kita dengan apa akan ku balas. Engkau Allah yang setia, yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Engkau harapan kami. Ya Tuhan, Engkau satu-satunya harapan kami. Hidupku terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari kita ulang pujian kita. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami. Hidupku dalam-Mu, terima Kau selamatkan hidupku. Katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas? Benar Tuhan, Kau terlalu baik buat kami. Dengan apa kan kami balas kebaikan-Mu Tuhan, kalau bukan kehidupan kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita mau lebih lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas ya Tuhan? Segala kebaikan-Mu untuk kehidupan kami Tuhan. Ayo mau bawa ke hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup Tuhan, untuk membalas kebaikan-Mu dalam kehidupan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku ya Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, naikkan sembah-Mu, naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Mari bawa kehidupan kita Bapak Ibu, kita bawa ke hadapan-Nya sebagai persembahan yang hidup. Oh haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Engkau layak kami sembah Tuhan, Engkau layak kami agungkan Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang maha mengasihi kami. Ini penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau Maha tahu Tuhan untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Banyak masalah, banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau turut campur Tuhan,
mendewasakan kami lewat setiap masalah dan pergumulan kehidupan kami. Bapa, kami tahu Engkau mendengar setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Kita akan dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Karena itu mari kita angkat suatu pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya Tuhan, dengan sepenuhnya. Walau dunia ya Tuhan melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita angkat pujian kita lebih sungguh lagi. Hanya dekat kasih-Nya, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya Tuhan, dengan sepenuhnya. Walau dunia ya Tuhan Kau selalu memandang kami berharga. Terima kasih ya Tuhan. Sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi katakan,
supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom untuk kita semua. Saudara, kita patut mengucap syukur pagi ini kita bisa bangun dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Atau mungkin sebagian dari saudara kita sedang tidak enak badan, sedang sakit. Tapi apapun keadaan kita, marilah kita mengucap syukur. Ya, sebentar kita akan mendengarkan pesan-pesan yang pastinya akan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kami boleh selalu mengucap syukur apapun keadaan kami, saudara. Apapun keadaan kami, Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan hibur, dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita semua tahu bahwa hidup ini hanya satu kali, ya, tidak bisa diulang. Waktu berjalan ke depan dan tidak pernah kembali lagi. Setiap detik yang kita lalui itu membawa kita semakin dekat akhir hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah jejak hidup kita itu akan menjadi teladan bagi banyak orang? Atau semakin dekat Tuhan? Ataukah menjadi batu sandungan yang membuat banyak orang jatuh? Yang membuat banyak orang meninggalkan Tuhan. Nah, hidup ini pilihan tentunya ya. Saya bacakan dulu Matius pasal 18 ayat 6-7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut yang dalam. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Roma 14 ayat 13. Jangan kita saling menghukum lagi, tetapi lebih baik kamu menentukan hatimu untuk tidak membuat saudaramu jatuh atau tersandung. Ya, batu sandungan di sini dalam bahasa Yunani dipakai kata skandalon, artinya perangkap, artinya jebakan, atau pemicu atau penyebab yang membuat orang lain jatuh. Ya, digunakan untuk menggambarkan sebuah tonggak jebakan yang membuat kaki orang tersandung lalu jatuh. Di dalam konteks rohani, yang dimaksud dengan batu sandungan adalah setiap sikap, perkataan, atau tindakan yang membuat orang lain tergoda berdosa, atau jatuh, atau kehilangan iman. Itu batu sandungan. Siapa saja sih yang bisa menjadi batu sandungan? Orang siapa saja, kalau mengerjakan hal yang salah, akan menjadi batu sandungan. Makanya, setiap apa yang kita lakukan, apapun itu, lakukan semua untuk Tuhan. Ya, karena kalau tidak, cenderung membuat kita menjadi bersalah. Dan ketika kita menjadi bersalah, orang lain tersandung oleh perbuatan kita itu. Kan begitu.
Yang kedua, orang yang hidup dalam kemunafikan. Kalau hidupnya munafik, di depan orang sopan, jadi orang baik, tapi sebenarnya isinya ya kejam, pelit, buas terhadap sesama. Ya, tidak punya nurani. Nah, orang munafik seperti ini akan menjadi batu sandungan. Apalagi kalau ia hadir di gereja, aktivis, bahkan berkhotbah, akan jadi sandungan berat, saudara. Nanti orang akan berpikir, dia aja begitu, udah khotbah aja masih nipu sana nipu sini, masih suka mengakui milik orang lain, masih tidak jujur, lah kan jadi batu sandungan. Tadi pagi ada yang bicara dengan saya, males Pak ke gereja, ternyata gereja seperti itu. Nah, jadi batu sandungan, saudara. Ingat, lebih baik batu kilangan diikat di lehermu daripada kau jadi batu sandungan. Nanti ada orang lain yang jatuh ke dalam dosa atau kepahitan terhadap Tuhan. Ya. Orang yang memakai hidupnya untuk menghakimi orang lain, nah itu bisa jadi sandungan. Bayangkan kalau seorang hamba Tuhan jahat terhadap jemaat, jadi sandungan. Nanti sang jemaat bilang, males aku ke gereja. Ya, jadi mengapa Tuhan Yesus memakai gambaran batu kilangan terhadap orang yang jadi batu sandungan? Batu kilangan itu batu besar, saudara, untuk menggiling gandum zaman dulu. Beratnya bisa ratusan kilogram. Kalau itu dikalungkan di leher, seseorang pasti meluncur ke dasar laut. Tanpa harapan, pasti mati. Jadi arti rohaninya adalah kalau orang jadi batu sandungan, lebih baik mati secara tragis daripada hidupnya membuat orang lain binasa. Ini peringatan loh untuk kita semua. Kalau orang tetap jadi batu sandungan, hukum Tuhan nanti. Ya, jadi poinnya begini, hidup ini cuma satu kali, gunakan dengan benar. Jangan jadi batu sandungan. Jadilah berkat. Dimanapun kita ada, orang merasa diberkati. Kenapa? Karena hidup cuma satu kali. Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, Ibrani 9 ayat 27 itu. Kita tidak dapat mengulang atau mengedit masa lalu. Semua pilihan ada di hari ini dan masa depan. Yang masih bisa kita pilih. Masih bisa kita tidak mengulang kesalahan yang sama dengan dahulu. Kan begitu. Ingat, yang kedua, kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup untuk dirinya sendiri. Makanya, ketika kita melakukan sesuatu dalam hidup ini, itu efeknya ke keluarga sendiri juga. Ke anak, ke orang tua, ke saudara-saudara. Bayangkan kalau seseorang jadi batu sandungan, akan menyeret seluruh keluarga besarnya. Akan menjadi teladan yang buruk. Jadi semua anggota keluarganya akan nyontek dia. Meneladani bagaimana ia hidup yang sesat itu. Yang menjadi batu sandungan. Kan gitu. Banyak orang tua tidak sayang terhadap anaknya. Sehingga mendapatkan kutuk. Banyak orang gak sayang sama anaknya. Ya hidup sembarangan, menipu ke kiri ke kanan. Nanti kan anaknya menanggung malu. Anaknya cenderung mengikuti gaya hidup orang tuanya. Orang tua semacam ini menjadi batu sandungan. Ya, tidak jadi berkat, malah mencelakakan seluruh keluarganya. Tidak membawa kepada keselamatan. Malah menjadi contoh atau teladan yang buruk bagi keluarganya. Coba saudara, mulai hari ini, kalau kita berbuat sesuatu, ingat kita punya anak, punya saudara, punya orang tua. Apa dampaknya bagi mereka? Ya, ini tanggung jawab kita loh. Kalau kita suka sendiri, di hidup suka sendiri, jahat, seluruh keluarga di bawah itu, apalagi kalau
berkolusi rame-rame sekeluarga melakukan kejahatan. Waduh, orang paling bodoh di dunia itu. Mencelakakan seluruh keluarga. Ya, jangan jadi batu sandungan. Nanti banyak orang binasa karena perbuatanmu itu. Orang jadi sakit hati sama gereja, pahit terhadap orang umat Kristen, katanya orang percaya. Kan begitu. Ya. Selagi masih ada waktu, mari kita bertobat. Sebab hidup hanya satu kali, lalu mati satu kali dan dihakimi. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa di surga, terima kasih. Kami diingatkan untuk menjadi berkat dalam hidup kami ini, bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan pimpin. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan menuju kemana, Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.